Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Bima Prasetyo, NIM 61014190880 di Prodi PCKRB. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana pendekatan pembelajaran tenis meja yang saya buat, dan di sini saya melakukan pendekatan pada jenjang SMA kelas 10. Di mana sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran sendiri, yaitu ada tiga, ada pembuka, inti, dan juga penutup. Sebelum mencapai ketiga hal tersebut, kita harus mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian apa saja yang harus kita capai ketika melakukan pembelajaran. Yang pertama adalah kita ada KD 3.2, yaitu menjelaskan mengenai menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Yaitu indikator pencapaiannya adalah menjelaskan tahapan teknis untuk melakukan servis, pukulan forehand, backhand, dan juga smash pada permainan tenis meja, menemukan variasi dan kombinasi teknik memegang bat, pukulan forehand, pukulan backhand, servis, smash pada permainan tenis meja. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang keterampilan gerak permainan tenis meja, yaitu memegang bat, pukulan forehand, backhand, dan juga servis. Untuk KD 4.2, yaitu tentang praktik, yaitu mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Indikator pencapaian yang ingin dicapai yaitu yang pertama adalah melakukan gerakan teknik memegang bat, pukulan forehand, pukulan backhand, servis, smash pada permainan tenis meja. Yang kedua, melakukan gerakan variasi dan kombinasi teknik memegang bat, pukulan forehand, pukulan backhand, servis, smash pada permainan tenis meja. Dan yang terakhir adalah mencoba tugas untuk keterampilan gerak permainan tenis meja. Baik, kita akan menuju ke yang pertama, yaitu pada bagian pembuka. Tentu saja sebelum membuka pembelajaran, kita harus mulainya dengan doa dulu. Kemudian setelah doa, saya melakukan salam penyemangat atau salam yang biasanya digunakan untuk memacu semangat siswa sebelum memulai pembelajaran dan juga menerima materi dari guru. Semisal salam olahraga yang akan dijawab Jaya, atau mungkin jargon dari salah satu kelas, mungkin 10 IPA 2 Jaya atau apa, itu akan menjadi diskusi ketika di lapangan nanti. Kemudian yang ketiga adalah pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini berfungsi untuk membangun psikis siswa agar menjadi siap dan juga terpacu semangatnya sebelum melakukan gerakan dan juga menerima materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang keempat adalah pemaparan materi. Di sini saya memaparkan ada 4 hal, yaitu pada servis, pukulan forehand, backhand, dan juga pukulan smash. Setelah mendapatkan pemaparan materi dan siswa telah mendapatkan materi dari guru, siswa diajak untuk melakukan pemanasan agar badan siap untuk melakukan gerakan-gerakan ketika olahraga inti nantinya. Kemudian yang terakhir adalah dengan melakukan games. Games ini berfungsi agar siswa menjadi lebih rileks dan juga enjoy ketika akan melakukan gerakan tenis meja nantinya, sehingga siswa tidak perlu nervous ataupun merasa kaku dan juga tidak nyaman sebelum melakukan gerakan. Gerakan-gerakan yang dilakukan dalam games ini pun juga diharapkan memiliki korelasi terhadap permainan tenis meja nantinya. Di sini saya mengambil contoh untuk permainan, yaitu permainan dorong tangan. Di sini digunakan untuk memperkuat otot tangan, yaitu dalam pukulan forehand maupun backhand ataupun smash ataupun servis. Di situ kan menggunakan tangan, dan latihan penguatan otot tangan ini berfungsi untuk menguatkan ketika melakukan gerakan itu. Dan saya di sini juga melakukan gerakan squat. Nanti di gerakan squat ini saya variasi dengan gerakan seperti memindahkan barang dari satu titik ke titik yang lain dengan kelompok besar. Tujuannya adalah siswa melakukan gerakan squat ini sambil melangkah ke samping seperti jalannya kepiting. Tujuan dari adanya games itu adalah agar otot kaki dan juga paha siswa itu menjadi kuat, dan juga ketika nanti mencapai ke materi selanjutnya mengenai stand maupun sikap dan juga footwork dalam tenis meja, itu akan menjadi model yang sangat baik dengan postur dan juga
fisik otot kaki yang kuat. Kemudian kita masuk ke bagian inti, yaitu yang pertama adalah siswa mempraktekkan gerakan yang telah diajarkan pada bagian pembuka tadi. Pada bagian pembuka tadi kan sudah dijelaskan mengenai 4 hal. Kemudian siswa sudah melihat dan juga mendengarkan penjelasan dari guru. Sehingga di sini siswa dituntut untuk melakukan gerakan tersebut semaksimal mungkin seapa yang dia tahu. Sehingga di sini imajinasi dan juga pengetahuan siswa juga diuji pada saat siswa mempraktekkan ini. Dan di sini fungsi guru adalah mengamati gerakan siswa dan juga membenarkan jika ada yang masih salah. Karena tentu saja ketika pertama kali melakukan gerakan tidak mungkin langsung benar, sehingga di sinilah fungsi guru untuk melakukan pengamatan dan juga koreksi secara langsung, sehingga nanti diharapkan siswa dapat lebih benar ketika melakukan gerakan. Kemudian yang ketiga adalah siswa diberikan intensitas memukul atau melakukan gerakan dengan sering. Semisal dalam sebuah kelas ini terdapat hanya 3 meja pingpong, sehingga kan ada 6 sisi yang bisa digunakan untuk permainan di kelas tersebut. Hingga satu kelas itu akan dibagi menjadi 6 kelompok, di mana ke-6-nya itu akan dihadapkan sehingga intensitas pemain atau anak itu akan menjadi lebih tinggi karena akan adanya memukul dari satu titik ke titik yang lain pada 3 tempat sekaligus. Kan dengan semakin tingginya intensitas yang didapatkan dari siswa untuk memukul, diharapkan siswa akan menjadi lebih rileks dan juga bisa mengetahui seberapa kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan pukulan forehand, backhand, smash maupun servis tersebut. Kemudian pada bagian inti yang terakhir saya menggunakan mini turnamen. Mengapa mini turnamen? Karena di sini saya menunjukkan sikap percaya diri, juga sikap saling bersaing dengan sportivitas juga yang harus dijunjung. Mini turnamen ini mungkin terlihat akan kurang menarik jika pada pembelajaran awal karena banyak siswa yang belum luas atau belum bisa melakukan gerakan-gerakan tersebut. Namun disinilah fungsi dari turnamen ini, di mana siswa memiliki keinginan lebih untuk belajar dan juga mencapai dan bisa melakukan gerakan tersebut. Sehingga mau tidak mau siswa akan berusaha dan juga belajar bagaimana cara melakukannya benar, sehingga di sini bisa mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang telah disebutkan pada KD dan indikator pencapaian pada lembar ini. Yang terakhir adalah kita pada bagian penutup, yaitu yang pertama saya langsung beri ice breaking karena mungkin ketika mini turnamen itu tensinya lebih tinggi atau ada sedikit crash yang terjadi karena perbedaan pendapat juga ego dari masing-masing siswa. Saya melakukan ice breaking, yaitu seperti permainan bisa dari luar permainan tenis meja. Karena tujuan dari ice breaking ini adalah untuk mencairkan suasana dari kelas tersebut, sehingga walaupun tetap bersaing, tetap menjunjung persaudaraan dan tidak ada crash antara satu kelas tersebut. Permainan ice breaking ini bisa seperti permainan kata ataupun permainan yang simple, permainan kata ataupun seperti bermain kota-kotaan atau kucing-kucingan, itu bisa, yang tujuannya untuk merilekskan pikiran dari siswa tersebut. Yang kedua adalah dengan melakukan evaluasi pembelajaran, karena dengan evaluasi tersebut diharapkan ketika pertemuan selanjutnya siswa mengetahui apa kesalahannya dan bagaimana dan apa yang harus dia pelajari dan dia perbaiki. Kemudian yang ketiga adalah refleksi tanya jawab. Di sini tujuannya untuk mengetahui seberapa tahu siswa tentang apa yang telah tadi dijelaskan dan seberapa paham siswa akan apa yang telah dijelaskan oleh guru dan dicontohkan tadi. Yang keempat adalah guru menarik kesimpulan. Di sini agar memudahkan siswa untuk lebih paham jika memang ada yang belum paham, sehingga siswa hanya tinggal mendengarkan dan juga memahami apa yang telah disampaikan oleh guru ya dari tadi, dan guru langsung menyampaikan kesimpulannya. Tentu itu akan mempermudah siswa dalam memahami
materi yang telah dijelaskan dari tadi. Kemudian yang terakhir adalah pendinginan. Kemudian pendinginan ini digunakan untuk pendinginan, ya untuk meriliskan otot-otot yang telah tegang tadi. Dan juga yang terakhir adalah ditutup dengan doa dan juga motivasi lagi agar pembelajaran hari ini bisa berkesan dan juga siswa menjadi tetap semangat untuk pembelajaran-pembelajaran di pertemuan nantinya. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Di sini saya rekap hal-hal yang saya garis bawahi di pembelajaran yang saya buat ini adalah di mana pada bagian pembuka dan penutup saya memberikan games, di mana pada bagian pembuka fungsi games adalah untuk menarik minat siswa, kemudian pada bagian penutup itu untuk menurunkan ego siswa ataupun suasana yang mungkin memanas karena pada bagian inti saya melakukan mini turnamen tersebut. Berikut pendekatan pembelajaran transmedia dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.